ketiga menjelaskan tentang pelapukan atau weathering. yang pertama, pelapukan mekanik atau fisik menguraikan batuan menjadi fragmen yang semakin kecil, memperluas permukaan yang rentan terhadap serangan kimia. Beberapa proses utama dalam pelapukan fisik ini meliputi pelepasan tekanan atau unloading, aksi es atau frost action, tegangan termal akibat pemanasan dan pendinginan, pembesaran dan penyusutan karena siklus basah kering, serta tekanan yang dihasilkan dari kristalisasi garam. Proses unloading terjadi ketika erosi menghilangkan lapisan permukaan, mengurangi tekanan pada batuan di bawahnya. Hal ini memungkinkan butiran mineral bergerak lebih jauh, menciptakan rongga, dan menyebabkan batuan meluas. Pemanasan dan pendinginan juga berperan dalam proses pelapukan karena adanya perbedaan respon termal antara bagian luar dan dalam batuan yang memicu tekanan termal dan retakan. Selanjutnya, pembesaran dan penyusutan terjadi karena perubahan kelembapan, terutama pada batuan yang mengandung mineral lempung seperti smektit dan vermikulit yang mengembang saat basah dan menyusut saat kering. Berbeda dengan pelapukan fisika yang mengubah fisik batuan, pelapukan kimia menyebabkan reaksi kimia yang mengubah komposisi kimia batuan. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan pelapukan kimia. Yang pertama yaitu pelarutan solution, yaitu proses pelepasan ion-ion dari mineral lewat air. Hal ini melibatkan proses disosiasi molekul menjadi anion dan kation. Yang kedua adalah hidrasi. Ini terjadi ketika mineral menyerap molekul air tanpa mengubah komposisi kimia awal. Contohnya, apabila air ditambahkan dengan anhidrit akan menghasilkan gips. Yang ketiga yaitu oksidasi, terjadi ketika atom atau ion kehilangan elektron. Oksiden yang larut dalam air adalah agen oksida utama. Contohnya, oksida besi. Proses selanjutnya adalah proses karbonasi atau pembentukan karbonat. Ini terjadi ketika air bertemu dengan karbon dioksida dan menghasilkan karbonat, kemudian menyerang mineral. Yang kelima yaitu hidrolisis. Hidrolisis merupakan proses utama pelapukan kimia. Air memecah menjadi H+ dan OH- dan bereaksi dengan silikon. Proses yang terakhir yaitu proses kelation, yaitu pelepasan ion logam oleh asam human dan asam sulfat membentuk kompleks yang larut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pelapukan biologi atau biological weathering. Pelapukan biologi atau biological weathering adalah proses pelapukan akibat interaksi organisme hidup dengan batuan secara fisik maupun kimiawi. Misalnya, ada aktivitas akar tumbuhan, ganggang, bakteri, dan jamur. Kemudian ada pengeroyokan organisme laut, serta sekresi asam organisme, misalnya cekaman spons. Jadi, inti perbedaannya terletak pada proses fisika, kimiawi, maupun interaksi biologis yang mengakibatkan pelapukan batuan. Kemudian, berdasarkan materi tersebut, beberapa poin yang dibahas mengenai pelapukan biologi atau biological weathering antara lain yaitu: yang pertama, akar pohon, terutama akar pohon besar yang tumbuh di bidang susunan dan celah batuan memiliki efek biomekanik. Tekanan yang dihasilkan dapat menyebabkan retakan pada batuan. Kemudian yang kedua, lichen yang mati meninggalkan noda gelap pada permukaan batuan. Noda gelap akan menyerap lebih banyak radiasi termal dibanding area sekitarnya, sehingga mendorong terjadinya pelapukan termal. Kemudian yang ketiga, kotoran burung yang berwarna pucat di bawah sarang burung di dinding batuan merefleksikan radiasi matahari dan mengurangi pemanasan lokal, sehingga
mengurangi kekuatan batuan. Selanjutnya yang keempat, organisme laut seperti moluska dan spons mengeroyok batuan pada lingkungan pantai seperti kapur. Proses ini sangat efektif pada kapur tropis. Dan yang terakhir, yang kelima, dalam kondisi tertentu, bakteri, alga, jamur, dan lichen dapat secara kimia mengubah mineral dalam batuan, menghilangkan mineral, sehingga menyebabkan erosi biologis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa melakukan biologi disebabkan tindakan mekanik dan kimiawi organisme terhadap batuan seperti akar, lichen, moluska, bakteri, dan lain-lain. Pelapukan dengan iklim antara lain: 1. Pelapukan kimia terhadap hidrolisis dan karbonasi lebih aktif pada iklim hangat dan lembab. Yang kedua, pelapukan oksida reduksi terjadi pada kondisi yang sangat basah dengan sedikit oksigen. Yang ketiga, pelapukan force penting terjadi pada iklim dingin dengan siklus pembukuan pencairan. Yang keempat, iklim panas gurun memicu pelapukan kimia meski sedikit air. Yang kelima, dalam iklim sejuk, konsentrasi asam karbonat dapat tinggi meski laju produksi karbon dioksida oleh organisme rendah. Yang keenam, pelapukan biologi oleh lichen dan alga lebih aktif pada daerah lembab dan panas. Yang terakhir, endapan materit terbentuk pada iklim panas dan lembah tropis. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelapukan dipengaruhi iklim, di mana pelapukan kimia dan biologi lebih aktif pada iklim lembab, sedangkan pelapukan force lebih aktif pada iklim dingin. Selanjutnya, kita akan membahas tentang produk pelapukan dan bentuk lahan. Yang pertama ada puing pelapukan yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah material padat, material koloid, dan material terlarut, yang terbentuk melalui disintegrasi dan dekomposisi batuan, serta pembentukan material baru seperti lempung sekunder. Yang kedua ada duricrust dan herbat. Duricrust merupakan endapan hasil pelapukan yang kaya akan besi dan aluminium. Contohnya seperti bauksit, silika, beton, dan kalker. Duricrust berperan sebagai pelindung permukaan tanah terhadap erosi. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk lahan hasil pelapukan. Yang pertama itu ada tebing dan juga pilar. Tebing dan juga pilar ini terbentuk akibat adanya pelapukan batuan seperti pasir dan juga kapur. Dan struktur ini itu sering ditemukan di daerah pesisir. Terus yang kedua ada tafoni dan juga sarang lembah. Ini merupakan lembah pada batuan yang terbentuk melalui pelapukan fisik dan juga kimia, terutama oleh aksi garam di lingkungan pesisir. Nah, terus kemudian apa sih pengaruh kelembapan dan juga garam? Di daerah pesisir atau kering, garam itu dapat terbentuk dalam celah-celah batuan akibat penguapan, memperluas retakan, dan juga menyebabkan disintegrasi batuan. Siklus pembasahan dan pengeringan yang sering terjadi di daerah ini dapat mempercepat proses pelapukan tafoni dan juga sarang lembah.